Shalom pasukan. Ayo Kak ajak kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Pasukan semua siap kan untuk beribadah hari ini? Yang siap bilang yes, yes, yes. Mama Papa, Kak Alin ajak Mama Papa untuk bisa mendampingi anak-anak saat beribadah dari rumah. Oke? Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ayo kita berdoa. Siap? Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hari ini kami datang, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau hadir ya Tuhan. Saat kami memuji, menyembah Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Dan biar kami bisa ketemu sama Tuhan hari ini. Dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Tubuh, jiwa, roh kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tadi bilangnya udah siap kan untuk beribadah hari ini kan? Yang siap ayo mana posisinya dulu, ayo semua jongkok. Are you ready pasukan? Waktu Kak Alin bilang pasukan kesayangan Tuhan, semua lompat dan bilang apa? Yes, 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 aku pasukan kesayangan Tuhan. Siap? Siap ya? Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Yeay. Siapa yang siap memuji Tuhan? Yang siap ayo kita tepuk tangan. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di dalam kita dan menolong kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Sama-sama ya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lagi ya, ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Ada gerakan Roh Allah di sini, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita ulang dari awal ya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yo, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lagi ya, ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yuk angkat tangannya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lagi ya, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, yang datang dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama teriakan Hosana 3 kali ya. 1, 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Wow, kalian percaya semua nyanyi buat Tuhan dengan sukacita. Amin. Wah, keren pasukan semua. Sekarang pasukan boleh duduk lagi. Karena sekarang saatnya kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Gimana cara persembahannya? Nanti di layarnya pasukan semua di rumah akan ada QR code. Jadi untuk persembahan harus dibantu oleh Papa dan Mama. Papa dan Mama boleh bantu untuk scan QR code untuk memberikan persembahan. Amin. Sebelum kasih persembahan, kita berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangannya lagi, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur. Sekarang Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan pakai persembahan ini untuk alat kemuliaan Tuhan. Untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Berkati Papa dan Mama, setiap usaha pekerjaan Papa dan Mama kami Tuhan, tolong buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, semua pasukan sudah memberikan kan, persembahan kan? Sip, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sekali lagi yuk kita mau datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kita, bawa persembahan kita berupa apa? Penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kak Alin percaya pasukan di rumah bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nanti apa yang kalian mau ucapkan kepada Tuhan, ayo belajar ucapkan di hadapan Tuhan. Amin. Nanti
semuanya mulutnya harus dibuka, harus nyanyi, harus nyembah Tuhan. Yang terpenting nyanyinya harus dari hati kita. Yuk sama-sama tutup matanya. Mari bersyukur hari ini. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dia Bapa yang baik, dan biar hari ini kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ayo naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi ya pasukannya, mari nyanyikan dari hatimu. Bapa, Engkau baik, katakan Bapa. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ayo angkat tangannya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ayo sekarang kakak ajak adik-adik pasukan kesayangan Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Amin. Yuk sekarang nyanyikan sembah.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, angkat suaramu ya. Sebab Dia Bapa yang baik, amin. Ayo ucapkan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, seperti itu. Lagi angkat suaramu. Ya, bilang terus, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ayo naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Lebih keras lagi ya. Haleluya, haleluya. Ya terus. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Yuk semua di rumah ucapin terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, dengan suara nak. Ya, terima kasih Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami, penolong hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Tolong kami, urapi kami, buat kami mengerti akan firman-Mu. Buat kami mengerti dan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dan kami juga mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Shalom pasukan Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan.
Kalau pasukan Tuhan pas dengerin firman, apakah boleh ada yang makan lagi? Jadi nggak boleh ada yang makan lagi ya. Semuanya harus sungguh-sungguh waktu dengerin firman Tuhan. Gak boleh juga sambil tiduran. Jadi harus fokus. Sekarang Kak Angget mau bertanya sama pasukan. Pasukan pernah gak? Waktu pasukan berdoa dan doa pasukan itu mengikuti firman Tuhan, terus ternyata nih hal yang pasukan doakan itu terjadi. Bahkan lebih keren, lebih besar dari apa yang pasukan pikirin. Dari apa yang pasukan doain. Pasukan pernah ngalaminnya? Kalau Kak Angget pribadi, Kak Angget pernah ngalamin. Apakah pasukan pernah? Pasukan pasti ada yang pernah. Sekarang kita mau lanjut ke cerita. Pasukan, hari itu Tuhan membawa orang ke sebuah lembah. Orang ini adalah seorang nabi. Bilang sama Kak Anggiat, nabi. Nah, pada zaman itu, Tuhan kalau mau berkata sesuatu kepada umatnya, itu pasti melalui nabi. Tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, kita bisa berdoa, kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa baca Alkitab, itu Tuhan berbicara sama kita. Nah pasukan, waktu masuk di lembah itu, Nabi itu melihat lembah yang penuh dengan kekeringan. Lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Tulang-tulang keringnya gak sedikit, banyak banget di sekitar lembah itu. Itu adalah tulang-tulang manusia, bukan tulang-tulang hewan. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi ini. Nabi ini bernama Nabi Yehezkiel. Bilang sama Kak Anggiat, Nabi Yehezkiel. Tuhan berkata kepada Nabi Yehezkiel, bilang kepada tulang-tulang ini, seperti yang aku firmankan. Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat dan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah pasukan, Nabi Yehezkiel menuruti Tuhan. Dia mau menuruti apa yang Tuhan bilang. Dia mulai berkata-kata kepada tulang-tulang itu, seperti apa yang telah Tuhan suruh buat Nabi Yehezkiel bilang. Tiba-tiba pasukan, ada suara. Tiba-tiba tulang-tulang yang tadinya sudah mengering, sudah copot-copotan, tiba-tiba saling sambung menyambung. Lalu pasukan, daging dan urat-urat yang tadi dibilang, itu mulai tumbuh. Lalu ada kulit pasukan yang menutupi urat dan daging-dagingnya. Wah, mereka menjadi pasukan, mereka menjadi manusia lagi. Tapi mereka belum bernafas. Nah, waktu Nabi Yehezkiel melihat bahwa orang-orang itu belum bernafas, Tuhan berfirman lagi sama Nabi Yehezkiel. Tuhan bilang, hai nafas hidup, berhembusa dari 4 ujung mata angin. Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel untuk berkata, seperti apa yang telah Tuhan firmankan. Yaitu, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan masuklah kepada orang-orang ini. Nah pasukan, Nabi Yehezkiel berkata seperti apa yang Tuhan suruh. Lalu mulailah orang tengkorak-tengkorak tadi yang isinya daging, tulang, urat-urat yang belum bernafas, mereka mulai bernafas pasukan. Dan ternyata mereka itu adalah suatu tentara yang sangat besar. Wow, Nabi Yehezkiel aja mau nurut apa yang Tuhan inginkan.
apa yang Tuhan katakan diturutin sama Nabi Yeskiel. Maka apa yang terjadi? Semua yang dikatakan Nabi Yeskiel menjadi nyata. Bukan hanya tulang-tulang itu, tetapi tulang-tulang itu menjadi sebuah pasukan yang besar. Nah, pasukan. Alkitab berkata tulang-tulang itu melambangkan bangsa Israel. Saat itu di Alkitab bilang bangsa Israel itu sedang mengalami pembuangan. Mereka sedang dibuang pasukan. Mereka sangat susah hidupnya. Alkitab bilang sangat sulit banget. Bahkan Alkitab bilang gak ada harapan lagi nih untuk orang-orang Israel kembali menjadi bangsa yang besar. Semua itu terjadi karena bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan gak suka. Tetapi pasukan melalui Nabi Yeskiel, Tuhan mau berkata melalui apa yang Nabi Yeskiel di dalam tulang-tulang kering itu, bahwa Tuhan telah mendengar bangsa Israel. Tuhan telah mendengar seruan dan permohonan bangsa Israel. Dan Tuhan mau untuk memulihkan dan membangkitkan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Nah, pasukan kesayangan Tuhan. Saat kita mau berkata-kata seperti apa yang Tuhan mau, saat kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat kita mau berdoa, saat kita mau memakai mulut kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka pasti akan menjadi yang lebih besar dari apa yang pasukan doakan. Pasti bakal jadi yang lebih keren dari apa yang pasukan pikirkan. Karena Tuhan yang berbicara pasukan. Tuhan memberikan kuasa juga nih untuk mulut kita. Sekarang pertanyaan Kang Giat. Siapa pasukan yang percaya kalau Tuhan Yesus telah menaruh kuasa dalam mulutnya? Siapa yang percaya? Yang percaya di rumah lambaikan tangannya, yang percaya kalau Tuhan telah menaruh kuasa dalam mulut setiap kita. Kang Giat mau tanya lagi. Siapa yang mau pakai mulut yang berkuasa itu? Bukan untuk berkata-kata kutuk, tapi untuk berkata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pasukan mau? Ya mau sambil taruh tangan di hatinya. Tuhan juga bilang pasukan dalam Alkitab bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah letakkan dasar kekuatan. Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan penendam. Jadi gak ada satupun di antara kita yang mulutnya ini gak berkuasa. Tuhan udah bilang sendiri dalam Alkitab kalau mulut kita ini punya kuasa dan kuasanya itu dahsyat. Yuk, yang mau pakai mulutnya untuk berkuasa, yang mau pakai mulut yang punya kuasa itu untuk berkata-kata hal yang baik. Dari hati bilang ya, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, bilang dari hatimu pasukan, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis.
ajak kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus bantu kami ya Tuhan, supaya kami dapat memperkatakan apa yang Tuhan mau. Karena kami tahu ya Tuhan, kalau mulut kami ini berkuasa, kami ingin memperkatakan seperti yang Tuhan inginkan. Bukan kata-kata kutuk ya Tuhan, tapi kata-kata yang Tuhan mau dan Tuhan berkenan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah dan sebentar kami mau menerima berkat-Mu. Yuk pasukan yang di rumah semuanya fokus, angkat tangan, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, hamba-Mu memohon berkat Tuhan, berkat dari Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, kiranya turun ke atas anak-anak. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar di sekolah Tuhan Yesus. Anak-anak yang bisa memperkatakan yang baik Tuhan. Karena mereka tahu kalau perkataannya itu punya kuasa. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.